Sabda Zarathustra Bab 1. Berhala baru. Masih banyak rakyat dan gempelaan di mana-mana, tetapi tidak dengan kita, para saudaraku. Di sini ada negara-negara. Negara? Apa sih ini? Ayo, sekarang buka telinga kau, karena sekarang aku mau serukan pada kau tentang kematian rakyat. Negara adalah sesuatu yang terdingin dari segala monster-monster dingin. Dengan dinginnya, dia berbohong. Dan dengan kebohongan ini, merangkak diam-diam dari mulutnya. Aku negara, aku rakyat. Ini adalah kebohongan. Ini adalah para pencipta yang menciptakan rakyat-rakyat dan menggantungkan sebuah keyakinan dan satu kecintaan ke atas mereka. Lalu mereka melayani kehidupan. Itu adalah kaum perusak yang menyiapkan perangkap bagi orang banyak. Mereka menggantungkan sebilah pedang dan beratus-ratus keinginan di atas kepala mereka. Di mana rakyat itu masih ada, di sana negara tidak dimengerti, dan rakyat membencinya bak mata jahat, dan berdosa melawan hukum dan adat istiadat. Tanda ini aku berikan pada kau. Setiap orang berbicara tentang bahasa kebaikan dan kejahatannya sendiri, dan tetangga tidak mengerti bahasa ini. Dia menciptakan bahasa ini bagi dirinya sendiri dalam bentuk adat istiadat maupun hukum. Tetapi negara berbohong dalam segala bahasa-bahasa kebaikan dan kejahatannya, dan apa saja yang dikatakannya, ini kebohongan, dan apa saja yang dia miliki, ini yang dia telah curi. Segala sesuatu mengenainya adalah palsu. Dia menggigit dengan gigi-gigi curiannya, bahkan perutnya pun palsu. Kerancuan akan bahasa kebaikan dan kejahatan. Ini adalah tanda yang aku berikan pada kau sebagai tanda sebuah negara. Sungguh, ini adalah tanda yang mendandakan kemauan pada kematian. Sungguh, ini mengundang para pengkhotbah kematian. Manusia kebanyakan terlahirkan. Negara dibentuk untuk manusia yang tidak berguna. Lihat saja bagaimana dia membujuk mereka, si manusia kebanyakan. Bagaimana dia menelan mereka dan mengunyah mereka, mengunyah kembali mereka. Di dunia ini tidak ada yang lebih megah selain aku. Itu adalah aku, sang pengatur jari Tuhan. Maka monster-monster ini meraung, tidak saja di telinga tuli, dan si cadok bertekuk lutut di hadapannya. Dia membisu dusta-dusta yang menyedihkan pada kau para jiwa yang megah. Dia mendapatkan hati kau yang berlimpah, yang ingin dihambur-hamburkan oleh mereka. Ya, dia menemukan kau para penakluk Tuhan purba. Kau tumbuh letih dalam pertempuran, dan sekarang keletihan kau melayani si berhala baru ini. Dia ingin menjejerkan para pahlawan dan para manusia terhormat di sekelilingnya. Berhala baru ini, dia senang menjemur memandikan dirinya di sinar terang kebaikan hati. Monster dingin ini. Dia akan memberikan kau apa saja jika kau puji dia. Maka dia membeli bagi dirinya semarak kebajikan kau, serta pandangan angkuh mata kau. Dia ingin mempergunakan kau untuk membujuk manusia kebanyakan. Ya, suatu upaya kecerdikan jahat di sini direkayasa. Kuda kematian yang bergemerincingan dengan solek hiasan kehormatan agung. Ya, kematian bagi semua telah direkayasa di sini.
yang mengagungkan dirinya sebagai kehidupan. Sungguh, melayani dengan sepenuh hati kepada pengkhotbah kematian. Aku namakan ini negara di mana setiap manusia, baik maupun buruk, adalah si peminum racun. Negara di mana semuanya kehilangan dirinya, si baik dan si buruk. Negara di mana bunuh diri secara lambat dan bersama itu dinamakan kehidupan. Lihat saja ke manusia yang mubazir ini. Mereka mencuri karya-karya para pencipta dan harta-harta manusia bijaksana bagi diri mereka sendiri. Mereka menanamkan barang curian ini pada budaya, dan segalanya menjadi sakit dan bencana bagi mereka. Lihat saja ke manusia yang mubazir ini. Mereka selalu saja sakit. Mereka memuntahkan air empedu dan menanamkannya pada koran. Mereka menelan satu sama lain walau mereka tidak dapat mencernanya. Lihat saja ke manusia yang mubazir ini. Mereka mempunyai kekayaan, tetapi membuat diri mereka lebih miskin dengan itu. Mereka mencari-cari kekuasaan, khususnya kekuasaan pengungkit. Duit banyak, mereka rakyat lemah. Lihat mereka memanjat kera-kera gesit ini. Mereka memanjat ke atas kepala satu sama lain, lalu baku hantam ke lumpur dan ngarai maha dalam. Mereka semua berjuang menuju ke singgasana. Ini adalah kegilaan mereka, seolah-olah kebahagiaan itu duduk di atas singgasana. Kerap kali kotoran duduk di atas singgasana, dan kerap kali singgasana duduk di atas kotoran. Menurutku mereka tampaknya seperti orang gila dan kera-kera pemanjat garang penuh nafsu. Berhala mereka berbau tidak menyedapkan bagiku, monster dingin. Mereka semuanya, semua para pemuja ini, bagiku berbau tidak sedap. Para saudaraku, maukah kau tercekik mati lemas di dalam asap mulut-mulut binatang dan selera nafsu makan mereka? Lebih baik pecahkan jendela dan melompat ke udara terbuka. Hindarilah bau busuk ini. Tinggalkanlah cara pemujaan para manusia yang tidak berguna. Hindarkanlah bau busuk ini. Tinggalkanlah uap-uap korbanan manusia. Dunia masih tetap terbuka bagi para jiwa megah. Banyak tempat-tempat yang masih kosong bagi para petapa dan petapa berpasangan berbau samudera. Ketenangan yang berhembus di sekeliling mereka. Satu kehidupan bebas bagi terbuka bagi jiwa megah. Sungguh, ia yang punya sedikit, sangat sedikit menjadi kalap. Pujilah kemiskinan yang bersahaja. Hanya di sana di mana negara itu runtuh, manusia yang tidak mubazir bermula. Tembangan manusia sederhana, melodi yang khas dan abadi bermula. Di sana di mana negara itu runtuh. Cobalah lihat di sana itu, para saudaraku. Tidakkah kau melihatnya, pelangi dan jembatan-jembatan ke sang Superman? 12. Lalat-lalat di pasar. Larilah, temanku, ke tempat penyendirian kau. Aku melihat kau telah tertulikan oleh teriakan sang manusia megah dan tersengat oleh teriakan manusia kecil. Sangat mengagumkan, hutan dan batu karang tahu untuk membisu dengan kau. Jadilah seperti pohon rimbun bercabang-cabang yang kau cintai itu, membisu serta penuh perhatian condong ke muka samudera. Di mana tempat penyendirian itu berakhir, di sana pasar bermula. Dan di mana pasar bermula, di sana pun mulai teriakan-teriakan para aktor megah dan dengungan lalat-lalat berbisa. Di dunia ini, bahkan sesuatu yang terbaik pun tidak berharga tanpa ia yang mewakilinya. Rakyat menamakan para perantara ini orang besar. Rakyat mengerti sedikit akan apa arti besar itu, yakni agen pencipta. Tetapi mereka mempunyai selera bagi semua para perantara
dan para aktor dari apa-apa yang besar saja. Dunia mengelilingi Sang Pencipta nilai-nilai buruk, tidak dirasakan ini berkeliling. Tetapi rakyat dan keagungan mengelilingi sang aktor. Ini adalah jalannya dunia. Sang aktor mempunyai spirit, tetapi spirit yang berhati nurani kecil. Ia selalu percaya pada kepercayaan yang ia dengan segala tenaga hasilkan, menciptakan kepercayaan dalam dirinya. Esok ia akan punya kepercayaan baru, dan lusa sesuatu yang lebih baru lagi. Ia cepat mengerti, seperti rakyat yang bertabiat tidak menduga-duga. Untuk mengacau baginya ini berarti untuk membuktikan. Untuk mengamuk baginya ini bermakna untuk meyakinkan. Dan darah dianggap olehnya sebagai cara perdebatan yang terbaik. Kebenaran yang masuk menembus hanya ke telinga-telinga halus. Ia namakan kebohongan dan bukan apa-apa. Sungguh ia percaya hanya pada Tuhan-Tuhan yang membuat suara bising di dunia. Pasar penuh dengan para badut berisik, dan rakyat mengagungkan para manusia megah ini. Mereka adalah para pahlawan waktu ini. Tetapi waktu memburu mereka, maka mereka memburu kau, dan dari kau pula mereka membutuhkan kata ya atau tidak. Duh, maukah kau menaruh kursi kau di antara setuju dan tidak setuju? Jangan menjadi iri, kau para pencinta kebenaran, pada para manusia kaku dan penindas. Kebenaran namun tidak pernah ada di tangan manusia kaku. Kembalilah ke ketentraman kau karena manusia kasar ini. Hanyakah di pasar seseorang menyerang dengan kata ya atau tidak? Semua sumur-sumur yang dalam lambat mengalami sesuatu. Mereka mesti menunggu lama hingga mereka tahu apa yang jatuh ke dalam kedalaman mereka. Sesuatu yang besar itu terjadi jauh dari pasar dan dari keagungan. Para pencipta nilai-nilai baru selalu hidup jauh dari pasar dan dari keagungan. Larilah temanku ke tempat penyendirian kau. Kau melihat kau disengat habis oleh lalat-lalat berbisa. Larilah temanku, kemana angin keras dan kuat bertiup. Larilah ke tempat penyendirian kau. Kau telah hidup terlalu dekat dengan para manusia kerdil dan para manusia yang memelas. Larilah dari balas dendam tersembunyi mereka. Terhadap kau, mereka bukan apa-apa, hanya balas dendam belaka. Tidak lagi mengangkat lengan kau melawan mereka. Mereka sangat banyak dan bukan takdir kau untuk menjadi pembasmi lalat. Tidak terbilang jumlah mereka para manusia kerdil dan manusia yang memelas ini. Tetesan-tetesan hujan dan semak-semak liar menjadi penyebab kehancuran kebanyakan bangunan-bangunan kokoh. Kau bukan batu, namun tidak terkirakan banyaknya tetesan-tetesan ini membuat kau cekung. Kau akan patah dan hancur lebur berkeping-keping melalui banyaknya tetesan-tetesan ini. Aku melihat kau kelelahan karena lalat-lalat berbisa. Aku melihat kau tercabik-cabik ratusan darah percikan, dan keangkuhan kau bahkan menolak untuk menjadi marah. Mereka menginginkan darah. Dengan segala rasa lugas, jiwa mereka tidak punya darah haus akan darah. Lalu mereka menyengat dengan rasa lugas. Tetapi kau sangat dalam. Kau menderita sangat dalamnya, bahkan dari luka kecil pun. Dan sebelum kau bisa sembuh, ulat berbisa yang sama sekali lagi merayap di atas lengan kau. Kau terlalu angkuh untuk membinasakan makhluk bermulut madu ini, tetapi jaga agar ini tidak menjadi takdir kau untuk memukul semua bisa-bisa ketidakadilan mereka. Mereka mendengung di sekeliling kau, bahkan dengan puji-pujian mereka. Puji-pujian mereka sangat menjengkelkan.
Mereka mau dekat kulit badan kau dan darah kau. Mereka memuji kau seperti memuji Tuhan atau setan. Mereka merengek-rengek di hadapan kau seperti di hadapan Tuhan atau setan. Apa artinya ini semua? Mereka adalah penjilat dan perengek, tidak lebih dari itu. Dan kerap kali juga mereka lembut pada kau, tetapi ini adalah keberhati-hatiannya para pengecut. Ya, si pengecut sangat berhati-hati sekali. Mereka sangat memikirkan kau dengan jiwa picik mereka, maka kau selalu dicurangi mereka. Segala yang dipikir-pikir begitu banyaknya, akhirnya mengira curiga. Mereka mendera kau karena semua kebajikan-kebajikan kau. Mereka memaafkan kau dari dalam lubuk hati yang terdalam mereka. Kesalahan-kesalahan kau belaka. Karena kau sangat lembut dan berpikiran jujur, kau berkata, mereka tidak harus disalahkan akan kekerdilan eksistensi mereka. Tetapi jiwa kerdil mereka berpikir, semua eksistensi yang megah pantas dihujat. Bahkan tatkala kau lembut ke mereka, mereka tetap saja merasakan kau menghina mereka. Lalu mereka membalas kelembutan kau dengan kejahilan yang tersembunyi. Keangkuhan kau yang membisu selalu menyakitkan selera mereka. Mereka gembira jika kau cukup merendahkan diri, berulah tidak karuan. Apa yang kita ketahui dalam diri seseorang, kita juga menjengkelkannya. Maka waspadalah ke para manusia rendah. Di hadapan kau, mereka merasa kecil, dan kerendahan hati mereka bersinar dan berkilauan melawan kau dalam pembalasan dendam tersembunyi mereka. Tidakkah kau melihat bagaimana kerapnya mereka membisu ketika kau datangi mereka, dan bagaimana tenaga mereka melarikan diri mereka serupa asap dari api yang akan mati? Ya temanku, kau adalah nurani buruk bagi para tetangga kau, karena mereka tidak berharga bagi kau. Maka mereka membenci kau dan mau dengan sepenuh hati menghisap darah kau. Tetangga kau itu selalunya adalah lalat-lalat berbisa. Bahwa kau ini megah, ini sendiri mesti membuat mereka menjadi lebih seperti lalat dan lebih berbisa lagi. Larilah temanku ke tempat penyendirian kau dan di mana udara segar, keras berhembus. Bukan takdir kau jadi pembasmi lalat. 13. Kesucian. Aku mencintai hutan. Adalah buruk untuk tinggal di kota. Terlalu banyak manusia yang penuh nafsu hidup di sana. Tidakkah lebih baik untuk jatuh ke tangan para pembunuh daripada jatuh ke impian-impian perempuan penuh nafsu birahi? Dan lihatlah kepada lelaki ini, mata mereka mengatakan sesuatu. Mereka tidak tahu apa yang lebih baik di dunia ini selain bersetubuh dengan perempuan. Dasar jiwa mereka dipenuhi oleh kotoran. Duh, ada spirit yang bercokol di dalam kotoran ini. Seandainya kau itu sempurna, paling tidak seperti binatang, tetapi binatang memiliki rasa keluguan. Apa aku menganjurkan kau untuk membunuh perasaan kau sendiri? Aku menganjurkan kau bagi keluguan naluri kau. Apa aku menganjurkan kau bagi kesucian? Bagi sebagian orang, kesucian itu adalah kebajikan, tetapi bagi kebanyakan orang, ini nyaris semacam kejahatan. Bagi manusia, serupa ini mempunyai pantangan, tentunya, tetapi nafsu birahi binatang jalang ini melotot dengki ke atas segala perbuatan mereka. Binatang yang tidak tahu aturan ini bahkan mengikuti mereka hingga ke dalam kebajikan yang tertinggi dan ke dalam spirit dingin mereka. Dan bagaimana manisnya nafsu birahi binatang jalang ini tahu mengemis sepotong spirit, tatkala permintaan bagi sepotong daging ditolak. Apa kau mencintai tragedi-tragedi dan semua yang mematahkan hatimu?
tetapi aku tidak percaya pada nafsu birahi kebinatangan kau itu. Maka kau memiliki mata yang terlalu tajam. Kau melihat kepada penderita secara penuh nafsu. Bukankah nafsu birahi ini menyamar lalu menanamkan dirinya pada belas kasihan? Dan aku berikan kiasan ini pada kau. Tidak sedikit manusia yang mau mengusir setan dari dalam diri mereka. Mereka malah menjadi babi yang menjijikkan. Bagi mereka di mana kesucian itu adalah sulit, janganlah dilakukan, agar tidak menjadi jalan ke neraka. Ini adalah kekotoran dan ketamakan jiwa. Apakah aku berseru tentang sesuatu yang kotor? Tetapi bagiku, ini bukanlah yang terburuk yang aku bisa lakukan. Bukan ketika kebenaran itu kotor, tetapi ketika kebenaran itu dangkal, yang mana orang yang tercerahkan pun enggan untuk mencerahkan diri mereka ke dalamnya. Sungguh ada mereka yang suci dari dalam hatinya. Mereka lebih lembut hatinya dan mereka lebih kerap tertawa dan lebih sempurna hati daripada kau. Mereka tertawa pula pada kesucian dan bertanya, apa sih kesucian itu? Bukankah kesucian itu sesuatu kebodohan? Tetapi kebodohan itu datang pada kita, bukan kita datang kepadanya. Kita tawarkan tamu kita cinta serta tempat perlindungan. Sekarang ia tinggal dengan kita. Biarlah ia tinggal selamanya yang ia kehendaki. 14. Sang teman. Satu selalunya terlalu banyak di sekelilingku, maka berkatalah sang petapa, selalu awalnya satu, dalam jangka panjang menjadi dua. Aku adalah daku, selalu berbicara tulus satu sama lain. Bagaimana ini bisa bertahan lama jika tidak ada seorang teman? Sang teman bagi seorang petapa selalunya adalah manusia ketiga. Manusia ketiga adalah gabus yang mencegah pembicaraan dari dua yang lainnya tidak tenggelam ke kedalaman. Duh, ada banyak kedalaman-kedalaman bagi para petapa. Mengapa itulah mereka rindu akan teman dan akan ketinggiannya? Kepercayaan kita pada manusia lain ini adalah kepengkhianatan kita, di mana kita mau mempunyai kepercayaan pada diri kita sendiri. Kerinduan kita bagi teman ini adalah kepengkhianatan kita. Dan kerap kali bersama dengan cinta kita hanya ingin untuk melompati kedengkian. Dan kerap kali kita menyerang dan membuat permusuhan untuk menyembunyikan bahwa kita mudah diserang. Sekurang-kurangnya jadilah musuhku. Maka berkata sang pengabdi yang sejati, yang tidak mau membuat pertemanan, jika kau mau punya teman, kau harus pula mau berperang baginya. Dan untuk bisa berperang, kau harus bisa menjadi musuh. Kau harus bisa menghormati musuh di dalam diri teman kau. Bisakah kau pergi ke dekat teman kau tanpa harus menyakitinya? Di dalam diri teman kau, kau mesti punya musuh besar. Hati kau mesti lebih dekat lagi padanya ketika kau menyerangnya. Apa kau mengharap untuk pergi ke dekatnya tanpa berpakaian ke hadapannya? Apakah ini untuk menghormati teman kau, bahwa kau memperlihatkan diri kau apa adanya? Tetapi ia berharap kau pergi ke neraka karena ini. Ia yang tidak merahasiakan apa-apa tentang dirinya akan memicu kemarahan pada orang lain. Mengapa itulah ada berbagai macam alasan-alasan yang membuat kau harus takut pada ketelanjangan. Seandainya kau adalah Tuhan, kau bisa malu akan pakaian. Kau tidak boleh menghias diri terlalu bagus bagi teman kau, karena baginya kau mesti menjadi serupa anak panah dan kerinduan ke sang Superman. Pernahkah kau memperhatikan teman kau tidur?
untuk mengetahui seperti apa ia itu, seperti apa muka teman kau itu biasanya. Ini adalah muka kau sendiri, di pantulan cermin yang kasar dan kunyal. Pernahkah kau memperhatikan teman kau tidur? Apa kau tidak cemas melihat teman kau yang kelihatannya seperti itu? Oh temanku, manusia adalah sesuatu yang mesti diatasi. Ketika sedang menduga dan sedang menjaga kebisuan, sang teman mesti menjadi contoh. Jangan mau melihat yang lainnya. Impian kau mesti mengatakan pada kau apa yang sang teman kau kerjakan ketika ia tidur. Semoga belas kasihan kau itu menjadi dugaan. Pertama, untuk mengetahui apakah teman kau membutuhkan belas kasihan. Mungkin apa yang ia cintai dalam diri kau adalah sorotan mata yang jeli dan pandangan keabadian. Biar belas kasihan kau pada teman kau tersembunyi dalam kulit yang keras. Kau mesti mematahkan gigi kau ketika menggigitnya. Maka kau akan memiliki kehalusan dan rasa yang sedap. Apakah kau ini udara murni dan tersendiri, serta roti dan obat bagi teman kau? Banyak orang tidak bisa membebaskan diri dari sengkalanya sendiri, namun ia bisa membebaskan temannya. Apa kau budak? Jika demikian, kau tidak bisa menjadi teman. Apa kau zolim? Jika demikian, kau tidak bisa punya teman. Dalam diri seorang perempuan, sosok budak dan kezoliman telah sangat lamanya tersembunyi. Oleh karena itu, perempuan belum sanggup bersahabat. Ia hanya tahu cinta belaka. Dalam cintanya perempuan, ketidakadilan dan kemembabi butaan tertuju pada semua yang ia tidak cintai. Bahkan dalam cinta perempuan yang tercerahkan, tetap ada sesuatu yang tidak terduga dan kilat dan malam beserta cahayanya. Perempuan belum sanggup untuk bersahabat, tetapi katakanlah padaku, kau para lelaki, siapakah di antara kau yang sanggup bersahabat? Oh kemiskinan kau, kau para lelaki dan keburukan jiwa. Sebanyak apapun yang kau berikan pada teman kau, aku bahkan mau berikan pula pada musuhku, dan tidak akan menjadi lebih miskin dalam melakukan ini. Ada persaudaraan, semoga ada persahabatan. 15. 1001 tujuan. Zarathustra sudah banyak melihat negeri-negeri dan rakyat-rakyat, maka ia telah menemui kebaikan dan kejahatannya rakyat-rakyat. Zarathustra mendapatkan bahwa tidak ada yang lebih kuat di dunia ini selain daripada kebaikan dan kejahatan. Tidak seorang pun bisa hidup tanpa membuat penilaian terlebih dahulu, tetapi ia tidak boleh menilai seperti para tetangganya menilai. Sesuatu yang tampaknya baik bagi seseorang tampaknya memalukan serta merendahkan bagi yang lainnya. Maka aku dapatkan ini. Apa yang aku dapatkan di sini dinamakan kejahatan, tetapi di sana dihias dengan kehormatan yang mulia. Tidak pernah tetangga seseorang mengerti tetangga orang lain. Jiwanya selalu heran pada kegilaan dan kekejaman tetangganya. Tata nilai-nilai bergantungan di atas setiap manusia. Perhatikan, ini adalah tata nilai-nilai keberjayaannya. Perhatikan, ini adalah suara kemauannya pada kekuatan. Apa yang dianggapnya pelik ini dinamakan yang sangat berharga. Apa yang dianggapnya terpenting dan pelik ini dinamakan kebaikan. Dan apa yang membebaskannya dari kebutuhan besar, yang langka, yang terpelik dari segalanya, ini diagungkan sebagai yang sakral. Apa saja yang menyebabkan ia berkuasa dan menaklukkan dan bersinar, yang mencemaskan dan mendengkikan tetangganya, ia menganggapnya sebagai sesuatu yang termulia, yang terpenting, makna,
dan nilai dari segala sesuatunya. Sungguh, saudaraku, jika kau tahu kebutuhannya rakyat, tanahnya, langitnya, dan tetangganya, tentu kau bisa menentukan hukum apa untuk mengatasinya, dan mengapa itulah berada di atas tangga ini untuk naik menuju ke arah harapannya. Kau selalu mesti menjadi yang utama dan mengalahkan yang lainnya. Kecemburuan jiwa kau tidak mesti mencintai yang lainnya, kecuali teman kau. Fatwa ini menggentarkan jiwa bangsa Yunani. Dengan mengikuti ini, ia mengikuti jejak kemegahan. Untuk berkata kebenaran dan ahli menggunakan panah dan busur, ini tampaknya sangat pelik dan berharga bagi rakyat yang dari mereka aku mendapatkan namaku, satu nama yang berharga dan pelik bagiku. Untuk menghormat ibu dan bapak dan mengerjakan kemauan mereka dari dalam dasar jiwa. Rakyat lainnya menggantungkan tata keberjayaannya ini di atas dirinya dan menjadi megah lagi abadi dengan ini. Untuk menjalankan kesetiaan dan demi kesetiaan mempertaruhkan kehormatan dan darah bahkan dalam kejahatan dan alasan-alasan yang berbahaya. Mengikuti ajaran ini, rakyat lainnya menguasai dirinya, lalu ia mengandung dan berat dengan harapan-harapan megah. Sungguh, para manusia telah memberikan pada diri mereka segala kebaikan dan kejahatan mereka sendiri. Sungguh, mereka tidak mengambilnya, mereka tidak memulungnya. Ini tidak datang ke mereka seperti suara dari surga. Manusia mulainya menetapkan nilai-nilai ke sesuatu untuk menguatkan dirinya sendiri. Ia menciptakan makna sesuatu, makna kemanusiaan. Maka ia menamakan dirinya manusia. Ini adalah sang penilai. Penilaian itu sendiri adalah penciptaan. Dengar ini, kau para pencipta. Penilaian itu sendiri adalah harta karun dan batu permata dari segala sesuatu yang bernilai. Hanya melalui penilaianlah ada nilai, dan tanpa penilaian cangkang eksistensi itu tidak ada isinya. Dengar ini, kau para pencipta. Perubahan nilai-nilai ini bermakna perubahan dalam para pencipta nilai. Ia selalu harus menghancurkan jika ia ingin menjadi seorang pencipta. Para rakyat dahulunya adalah para pencipta, hanya sesudahnya si perseorangan. Sungguh si perseorangan ini adalah ciptaan yang terbaru. Sekala para rakyat menggantungkan tata nilai ke atas diri mereka sendiri, cinta yang ingin berkuasa dan cinta yang ingin patuh bersama-sama menciptakan tata-tata serupa ini. Rasa sukacita terhadap gembalaan itu lebih tua daripada rasa sukacita terhadap ego, dan selama hati nurani baik, itu dinamakan gembalaan. Hanya hati nurani buruk yang berkata, aku. Sungguh, si ego yang licik, manusia tanpa cinta, yang mencari keuntungan dalam keuntungan rakyat banyak. Ini bukan asal-usulnya gembalaan, tetapi kehancuran. Lalu selalunya adalah para pencipta, dan para pencipta yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Api cinta dan api angkara murka membara dalam segala nama-nama kebajikan. Zarathustra banyak melihat negeri-negeri dan rakyat-rakyat. Zarathustra mendapatkan bahwa tidak ada yang lebih kuat di dunia ini selain daripada karya para manusia pencipta, apa yang dinamakan kebaikan dan kejahatan. Sungguh, luar biasa segala kekuatan pemujian dan pengutukan ini. Katakan padaku, siapa yang bisa menaklukkan bagiku, para saudaraku? Siapa yang bisa mengalungkan sengkela-sengkela ke atas beribu-ribu leher binatang ini? Hingga saat ini,
ada beribu-ribu tujuan, karena ada beribu-ribu rakyat. Hanya sengkela yang kurang bagi beribu-ribu leher ini, dan tujuan yang satu tetap saja kurang. Hingga kini manusia tidak punya satu tujuan. Namun, katakan padaku, para saudaraku, jika satu tujuan bagi kemanusiaan itu tetap tidak ada, tidakkah tetap tidak ada kemanusiaan itu sendiri? Ini seruan Zarathustra. 16. Mencintai tetangga. Kau berkumpul dengan tetangga kau dan punya kata-kata indah untuk ini. Tetapi aku katakan pada kau, cinta kau pada tetangga kau ini adalah cinta buruk pada diri kau sendiri. Kau melarikan diri kau ke tetangga, lari dari diri kau sendiri, dan membuat kebajikan dari ini. Tetapi aku melihat melalui tanpa mementingkan diri kau sendiri. Si kau lebih tua daripada si aku, si kau telah dibaptiskan, namun belum lagi si aku. Maka manusia berkumpul bersama tetangganya. Apa aku menganjurkan kau untuk mencintai tetangga kau? Malah aku anjurkan kau untuk pergi menjauhi tetangga kau dan mencintai sesuatu yang terjauh. Lebih tinggi daripada mencintai tetangga seseorang adalah mencintai manusia yang terjauh dan manusia masa depan. Lebih tinggi daripada mencintai manusia adalah mencintai benda dan hantu-hantu. Hantu-hantu ini yang berlarian di belakang kau, para saudaraku, mereka lebih bersih daripada kau. Mengapa kau tidak berikan daging dan tulang-tulang kau? Tetapi kau takut dan lari ke tetangga kau. Kau tidak mampu untuk bersendirian dengan diri kau sendiri dan tidak cukup mencintai diri kau sendiri. Lalu kau mau untuk menyesatkan tetangga kau ke dalam cinta dan melapisi diri kau dengan kesalahannya. Semoga kau tidak bisa bersama dengan setiap macam tetangga atau tetangganya tetangga kau. Maka kau mesti menciptakan teman kau dengan segala keberlimpahan hatinya dari dalam diri kau sendiri. Kau mengundang saksi setiap kau mau mengatakan betapa baiknya diri kau ini. Dan ketika kau telah menyesatkannya bahwa kau ini baik, lalu kau menganggap diri kau baik. Bukan hanya ia yang mengatakan sebaliknya dari apa yang ia tahu yang berbohong, tetapi juga ia yang berkata sebaliknya dari apa yang ia tidak tahu. Maka kau berbicara mengenai diri kau sendiri dalam pergaulan dengan yang lainnya dan membohongi tetangga kau. Maka berkata si bodoh, bergaul dengan rakyat menghancurkan kepribadian, terutama ketika ia tidak mempunyai kepribadian. Seseorang melarikan dirinya ke tetangganya karena ia mencintai dirinya, dan yang lainnya karena mau kehilangan dirinya. Keburukan cinta kau pada diri kau ini membuat kesendirian itu seperti penjara bagi kau. Itu adalah manusia terjauh yang telah melunasi cinta kau pada tetangga kau, dan tatkala ada 5 semacam kau bergabung, yang keenam selalunya harus mati. Aku juga tidak suka pada festival-festival. Terlalu banyak aktor yang ada di sana, dan para penontonnya pun bertingkah bagaikan seorang aktor. Tidak juga aku mengajarkan kau akan si tetangga, tetapi akan sang teman. Moga sang teman ini menjadi festival dunia bagi kau dan awal perkenalan ke sang Superman. Aku ajarkan kau tentang sang teman serta keberlimpahan hatinya, tetapi kau mesti mengerti bagaimana untuk menjadi Sepons. Jika kau mau dicintai oleh keberlimpahan hatinya, aku ajarkan kau tentang sang teman yang di dalam dirinya ada sebuah dunia yang sempurna, bahtera manusia yang baik. Sang teman yang pencipta
yang selalu memiliki dunia yang sempurna untuk diamalkan, dan laksana dunia ini yang di suatu waktu bertebaran kemana-mana menjauhi dirinya, lalu datang kembali ke dirinya, laksana evolusi kebaikan dari kejahatan, laksana evolusi dari sebuah tujuan itu dari keberuntungan. Semoga masa depan dan yang terjauh menjadi prinsip masa kini dalam diri sang teman kau. Kau harus mencintai sang Superman sebagai prinsip. Para saudaraku, aku tidak menganjurkan kau untuk mencintai tetangga kau. Aku menganjurkan kau untuk mencintai sesuatu yang terjauh. Ini seruan Zarathustra.